sedikit tidak apa ya. Terima kasih anak-anak. Oke, selanjutnya ya. Sebelum kita mulai belajar pada hari ini, marilah kita berdoa. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, semoga belajar hari ini dilancarkan oleh Allah SWT. Berdoa dimulai. Berdoa dapat dicukupkan. Oke, sebelum mulai pembelajaran, Ibu mau absen kalian dengan model terbaru biar kalian tidak bosan. Bagi Ibu absen, mohon perhatiannya Nana ya. Baik Ibu. Adiri Maudi, Indomie seleraku. Mantap. Arinda Vira, mie burung darat. Enaknya yang terus. Wah, ini agak lemes ini Arinda ini ya. Ini agak ngantuk. Oke, selanjutnya Dea Alvenia, cintai ususmu. Minum Yakult tiap hari. Oh, sepertinya pecinta gampel ini ya. Gita Maulidia, Milanta, Cepat sikat sakit mah. mantap. Selvi Nur Hamida, kecap bango. Karena rasa nggak pernah bohong. Semangat sekali ya Nana ini ya. Selanjutnya Zilda Nirmalasari, orang pintar. Minum kalau angin. Mantap, kalian hari ini semangat sekali ya. Sudah sarapan semua hari ini? Ya kata terlihat semua ya kalau semangat. Oke, selanjutnya Ibu mau membahas mengenai iklan, slogan, dan poster. Nah, sebelum itu Ibu mau bertanya ke kalian nih. Untuk materi sebelumnya aku membahas mengenai apa? Masih ingat nggak? Apa ayo? Laporan. Oke, sepertinya kalian masih ingat. Nah, mengenai laporan hasil observasi ini, itu masih berkaitan dengan materi kali ini, mengenai iklan, slogan, dan poster. Karena apa? Karena dalam iklan, slogan, dan poster, itu masih membahas mengenai tahap-tahap atau langkah-langkah yang ada di laporan hasil observasi. Nah, sebelum lanjut nih, Ibu mau bertanya ke kalian, pengertian mengenai iklan, slogan, dan poster. Yang pertama, pengertian mengenai iklan. Siapa yang tahu coba bisa angkat tangan. Pakai dengan bahasa kalian sendiri. Iklan adalah, ayo mari. Sponsor Ibu. Sponsor. Ada lagi yang tahu iklan itu apa? Iklan yang ada di TV Ibu. Iklan itu informasi yang ada di TV. Benar. Apalagi coba? Ada yang tahu? Gak ada? Oke. Sebelum lanjut ke pengertian selanjutnya ya, mengenai slogan. Nah, siapa yang tahu pengertian slogan? Kayak Ibu. Apa, Zilda? Slogan itu kayak yel-yel gitu Ibu. Yel-yel? Ada yang lebih itu bagus lagi jawabannya? Lebih tepat lagi ada apa? Slogan. Jargon Ibu. Jargon. Ibu. Kata-kata mutiara biasanya ya. Iklan sudah, slogan sudah, sekarang poster. Siapa yang tahu mengenai pengertian poster? Poster adalah yang biasanya kalian lihat di Ibu tempelan dan biasanya ditempel di dinding atau di maji. Oke. Selain di mading, di dinding itu di jalanan juga ada poster-poster mengenai informasi atau iklan juga ada. Nah, selanjutnya ini pengertian lebih lengkapnya mengenai iklan, slogan, dan poster. Iklan adalah teks yang berisi informasi atau pesan untuk membujuk orang lain agar tertarik pada barang, jasa, atau gagasan tertentu. Nah, biasanya yang kalian lihat itu kebanyakan di TV adalah mempromosikan mengenai barang. Betul tidak? Betul. Ya. Oke, selanjutnya pengertian mengenai slogan. Slogan adalah kalimat singkat, menarik, dan mudah diingat yang berisi ajakan, motivasi, atau pesan persuasif. Biasanya itu kata-kata bijak singkat, biasanya ada 2 baris saja. Itu gunanya untuk mengingatkan seseorang mengenai apa? Informasi. Terus kemudian ada pengertian mengenai poster. Poster adalah media publikasi
komunikasi berupa tulisan dan gambar yang dipasang di tempat umum. Contohnya tadi apa? Jalan raya, mading, atau dinding ya. Gunanya untuk apa? Tujuannya adalah untuk menyampaikan pesan atau informasi kepada banyak orang. Nah, untuk pengertian kalian sudah paham anak-anak? Oke, kita lanjut di unsur-unsur iklan, slogan, dan poster. Nah, untuk iklan ini, itu unsur-unsurnya harus ada judul. Judulnya harus apa? Harus menarik perhatian agar pelihat atau kalian ini itu tertarik. Wah, iklannya bagus sekali ya, aku mau beli karena menarik, kelihatan seger, kelihatan enak gitu. Kemudian isi atau pesannya harus jelas mengenai produk atau jasa yang ditampilkan atau dipromosikan. Bahasanya juga harus persuasif, singkat, dan mudah dipahami, jangan terlalu panjang nanti bosan ya. Kemudian ada gambar visual mendukung pesan iklan, menarik juga. Biasanya iklan itu lebih banyak gambar atau tulisan menurut kalian? Ya, tulisannya mungkin juga sedikit ya, cuma menarik terlihat aja. Oke, selanjutnya ada identitas produk. Misalkan mau promosikan tadi Indomie, berarti gambarnya itu ada gambar Indomie, mereknya tadi Indomie, kemudian logonya, atau kontak. Misalkan mau mempromosikan jasa, kontaknya nanti ditulis, dicantumkan dalam iklan. Slogan juga ada kata-kata singkat, mudah diingat. Bahasanya persuasif juga, harus baku, mengajak atau mengaruhi. Pesannya juga harus jelas, satu gagasan pokok, kemudian ada daya tarik, harus unik, kreatif, dan menarik perhatian. Oke, selanjutnya ada poster. Kalian bisa mencatat ya, Nana ya? Bisa mencatat. Oke, untuk poster itu ada judul. Nah, poster dan iklan ini dia 11-12, hampir sama. Mengenai judul, gambar, isi pesannya itu sama. Cuma berbedanya, biasanya itu poster dia gambarnya tuh full gambar, tulisannya lebih sedikit daripada iklan. Ya enggak? Kalian gitu nggak kalau melihat poster sama iklan? Bedanya seperti itu? Ya, Bu. Oke, mengenai unsur-unsur kalian sudah paham? Sudah, Bu. Ada yang ditanyakan? Tidak. Oke. Selanjutnya ada jenis-jenis iklan. Ada iklan komersial dan iklan non komersial. Iklan komersial itu apa sih? Coba dibaca, siapa yang mau baca? Oke, yang ini baca. Iklan komersial adalah iklan yang bertujuan untuk mempromosikan sebuah barang atau jasa. Iklan komersial, iklan ini ditampilkan di banyak tempat seperti majalah, televisi, radio, web, kendaraan, dan gedung-gedung perkantoran. Nah, contohnya itu sudah ada gambarnya. Contohnya adalah iklan yang mempromosikan minuman Cimory. Ada yang suka Cimory di sini? Suka ya? Itu sangat menyehatkan untuk kita semua ya, Nana ya. Nah, selain Cimory, ada apa lagi contoh dari iklan komersial? Marja, susu Frozen Flag, ada apa lagi? Indomie. Ibu. Oke, banyak sekali ya kalau di iklan brief itu. Selanjutnya ada iklan non komersial. Nah, siapa yang mau baca ini? Sedikit, oke ya, bisa. Iklan komersial adalah iklan yang tidak bertujuan untuk mencari keuntungan ekonomi, melainkan menyampaikan pesan sosial, informasi, atau ajakan kepada masyarakat. Nah, lebih tepatnya dia mengajak seseorang untuk berbuat baik. Misalkan larangan untuk merokok, kemudian menggunakan narkoba. Ada apa lagi selain itu? Dilarang buang sampah. Dan lagi apa juga? Anti bullying, Ibu. Anti bullying. Oke. Kemudian jenis-jenis ini ada komersial dan non komersial. Kalian sudah paham? Sudah, Ibu. Sudah paham ya? Nanti di akhir pembelajaran ibu tanya, kalian harus bisa menjawab. Ya. Ya, Bu. Oke. Selanjutnya ada ini ada contohnya ya.
Kalau contoh dari ibu tadi ada iklan, yaitu pizza panas rasa juara, pesan sekarang. Nah itu biasanya iklan yang ada di handphone biasanya. Ya mempromosikan tentang apa berarti? Ya. Kalau mengenai jasa, mempromosikan jasa itu ada les privat matematika, pintar jadi nyata. Nah, jadi iklan itu bukan mempromosikan mengenai produk saja, tapi mempromosikan mengenai jasa. Ini contohnya, jasa les privat matematika. Slogan juga ada, membaca adalah jendela dunia, sehat itu mahal, jaga sejak sekarang. Oke, sudah paham ya mengenai contohnya? Sudah, Ibu. Kalau ibu meminta kalian untuk mengerjakan atau membuat iklan di Canva bisa? Bisa, Ibu. Nah, ibu kirim linknya di Canva, nanti kalian bisa langsung menggunakan atau membuat iklan di link Canva yang ibu bagikan. Oke? Sudah ibu bagikan tadi, kalian bisa membuka linknya sekarang. Ibu kasih waktu sampai jam pembelajaran kurang 10 menit. Oke, bisa dimulai anak ya. Kalau misalkan mau bertanya bisa bertanya. Baik, Bu. Selamat mengerjakan. Baik anak-anak, sudah selesai semua mengerjakannya? Sudah, Ibu. Nah, ibu yakin pasti kalian membuat iklannya itu menarik dan kreatif ya. Jangan sampai ada yang meniru teman sebagusnya atau teman yang lainnya ya. Karena ibu yakin kalian tuh semua kreatif. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, ibu mau tanya dulu nih. Kalian membuat poster apa saja? Coba dari Andi nih. Membuat iklan apa? Saya membuat poster menjaga kebersihan, Ibu. Menjaga kebersihan berarti itu iklan mengenai apa nak? Iklan mengenai Menyampaikan informasi. Oke, Anda mengenai apa? hemat energi atau hemat air, Ibu. Hemat energi atau hemat air. Kemudian selfie. Apa? Minta, Ibu. Dimsum mentai. Kamu suka dimsum mentai ya? Iya, Ibu. Wow, pasti menarik sekali. Nanti ibu di rumah mau lihat hasil-hasil karya kalian. Selanjutnya ya, Pengelolaan sampah, Bu. pengelolaan sampah. Terakhir Zilda, Ini, Ibu, sepatu brand. sepatu brand. Wow, brand apa ini kira-kira di Zilda ya? Brand apa ini? Brand lokal, Ibu. Brand lokal. Oke, benar sekali. Oke, ternyata di luar prediksi ibu ya, kalian bisa membuat iklan mengenai brand, sepatu brand, kemudian ada dimsum mentai juga. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, kita mau refleksi dulu ya, biar kalian bisa mengingat pembelajaran pada hari ini. Oke, mengenai pengertian tadi, mengenai pengertian ya, dan iklan. Iklan tadi apa nak? Iklan apa? Saya, Ibu. Iklan adalah teks yang berisi informasi atau pesan untuk membujuk orang lain agar tertarik pada barang, jasa, atau gagasan tertentu. Kita sekali tadi mencatat ya. Iya, Ibu. Oke, pintar. Tanpa disuruh mencatat, Zilda sudah bisa mencatat, sudah ada keinginan untuk mencatat. Selanjutnya apa? Slogan, pengertian slogan. Saya, Ibu. Selanjutnya mengenai pengertian poster. Ya, Ibu. ya Pak. Media publikasi berupa tulisan dan gambar yang dipasang di tempat umum dengan tujuan menyampaikan pesan atau informasi kepada banyak orang, Bu. Oke, baik sekali. Semua jawaban benar. Tadi iklan adalah informasi yang mempromosikan mengenai barang atau jasa. Kalau slogan tadi adalah kata-kata bijak yang disampaikan secara singkat. Betul? Kalau poster, dia juga mempromosikan mengenai barang atau jasa. Biasanya juga ada di jalan raya mengenai menyampaikan informasi. Oke, ini contoh-contohnya tadi kalian sudah tahu semua. Contoh iklan tadi ada Cimori, ada apa lagi? Indomie, apa lagi? Jejak kamu. Selain produk ada apa lagi? Iklan biasa. Komersial. Ya, yang komersial tadi apa aja?
peringatan untuk tidak merokok. Ya, selanjutnya. Sama sembarangan. Ya, menjaga kebersihan. Paham semua ya? Oke. Baik, terima kasih anak-anak ya untuk hari ini karena kalian sudah memperhatikan dan memahami apa yang dijelaskan. Terima kasih. Sebelum kita menutup pembelajaran, maka kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dapat dicukupkan. Sekali lagi, mengucapkan terima kasih kepada anak-anak. Hati-hati di jalan ya. Jangan kebut-kebutan nanti kalau pulang. Oke, langsung pulang. Nanti takut hujan. Ya ibu. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.